Pada suatu hari, di sebuah supermarket, Nani, lihat. Ini pancinya bagus ya? Bagus sih, tapi harganya 190.000, mahal banget. Oh iya. Oh ya, aku punya shop. Ini dia ngejual yang sama, harganya 25.000. Bener ya. Tapi ini ada SNI-nya gak? Gak ada sih, tapi emang bedanya SNI sama nggak itu apa? SNI itu kepanjangannya Standar Nasional Indonesia. Jadi kalau produk ada SNI-nya, maka produk itu bisa menjamin bahwa produk tersebut itu bisa digunakan secara berkualitas dan aman untuk bagi penggunanya. apa sih SNI itu? SNI adalah singkatan dari Standar Nasional Indonesia yang merupakan dokumen standar teknis yang digunakan untuk menilai dan menguji suatu produk yang dimiliki oleh pelaku usaha dan pemilik merek dagang. Lalu, apa tujuan dari adanya SNI? Yang pertama, meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, baik dalam bidang kesehatan, keselamatan, maupun keamanan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Lalu yang kedua, membantu kelancaran dan keamanan perdagangan baik di dalam maupun di luar negeri, baik antara konsumen ataupun produsen. Lalu yang terakhir, mendukung peningkatan produktivitas, daya guna produksi, mutu barang atau jasa, proses, dan sistem. Lalu ada manfaat dari adanya SNI. Yang pertama, dari sisi kacamata produsen. Dengan adanya SNI, dapat mendorong produsen untuk menciptakan suatu produk dengan standar tertentu yang hanya bisa dihasilkan jika proses produksinya memenuhi kriteria tertentu. Dengan begitu, tentu saja produsen akan terus melakukan inovasi terhadap produknya sehingga memiliki daya saing yang tinggi di pasaran. Lalu yang kedua, dari sisi kacamata konsumen. Dengan adanya SNI, membantu konsumen untuk memilih produk yang berkualitas. Dengan adanya SNI juga akan membantu konsumen terbebas dari produk yang berbahaya bagi keselamatan hidup, kesehatan, ataupun fungsi lingkungan. SNI membuat konsumen dapat menikmati barang yang sesuai dengan harga dan kualitasnya. Kemudian yang terakhir, dengan adanya SNI membuat pasar di dalam negeri memiliki perlindungan dari barang-barang asing yang tidak diketahui kualitasnya. Manfaat lainnya dari penerapan SNI yang lebih luas adalah membuat tumbuh bergeraknya ekonomi baru. Lembaga yang mengeluarkan dan mengurus SNI. Yang berhak mengeluarkan SNI yaitu Badan Standarisasi Nasional atau disingkat BSN. Nah, BSN ini bertanggung jawab dengan pemberian label sesuai dengan undang-undang. Namun, tidak secara langsung mengelola dan melakukan pengujian terhadap produk, melainkan dibantu oleh KAN dan LS Pro. Di sini ada fungsi BSN, antara lain, pertama, memfasilitasi dan membina instansi pemerintah dalam kegiatan yang relevan dengan bidang standarisasi nasional. Yang kedua, menyelenggarakan kegiatan kerjasama internasional dan dalam negeri di bidang standarisasi. Lalu yang terakhir, menyelenggarakan pembinaan serta pelayanan administrasi umum di bidang ketatausahaan, perencanaan umum, kearsipan, organisasi dan tata laksana, keuangan, hukum, persandian, kepegawaian, dan rumah tangga. Seperti yang tadi saya jelaskan, ada dua lembaga yang membantu BSN dalam mengeluarkan SNI. Yang pertama ada LS Pro. BSN akan menunjuk lembaga sertifikasi produk SNI terkait atau disebut lembaga sertifikasi produk untuk membantu di lapangan. Berikut ini tugas-tugas LS Pro antara lain menguji produk, menentukan kelayakan produk, dan memberi sertifikasi produk. LS Pro harus sudah berstatus terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional atau KAN. Tugas KAN adalah mengakreditasi lembaga inspeksi, lembaga sertifikasi, dan laboratorium yang kompeten dalam penilaian kesesuaian yang telah diakui internasional. Selain itu, KAN juga bertugas memberi pertimbangan dan saran kepada BSN dalam penetapan sistem sertifikasi dan akreditasi. Berikut ini merupakan logo SNI.
Nah, SNI ini diberikan dalam bentuk stempel pada setiap barang yang telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Stempel inilah yang kemudian menjamin standar kualitas dan juga kelayakan barang tersebut. Jadi barang tersebut itu memang telah lulus dan sesuai dengan standar yang diberlakukan oleh pemerintah. Hal ini akan menjamin hak dan juga keamanan para konsumen yang menggunakan barang-barang tersebut. Bukan hanya konsumen saja, SNI juga akan melindungi hak-hak dan juga kewajiban seseorang pelaku bisnis yang telah melakukan proses produksi atau pemasaran suatu barang. Proses sertifikasi SNI. 1. Cek SNI-nya. 2. Cek ISPRO-nya. 3. Perusahaan mengirim dokumen permohonan. 4. Tinjauan permohonan. 5. Evaluasi. 6. Tinjauan hasil evaluasi. 7. Penerbitan sertifikasi dan lisensi SNI. Selain panci, minyak juga perlu loh kita ketahui logo SNI-nya. Emang apa sih pentingnya logo SNI di minyak? Penting banget karena logo SNI dapat membantu kita untuk mengetahui atau memilih barang mana sih yang aman buat kita. Misalnya minyak ini, kalau kita goreng pakai minyak ini, udah jelas makanan yang kita goreng itu pasti aman. Kita mengonsumsi minyak yang tidak ada logo SNI-nya, contohnya minyak curah, itu dapat menimbulkan berbagai macam penyakit, contohnya kanker, jika dikonsumsi dalam waktu jangka panjang. Apa aja sih barang yang wajib SNI? Kalau dari produk pangan, ada air mineral, air demineral, air minum embun, AMDK atau air minum dalam kemasan, biskuit, garam beriodium, garam konsumsi, minyak goreng sawit, tepung terigu, tuna dan sarden kalekan, coklat bubuk, kopi instan, dan lain-lain. Selain dari bahan pangan, ternyata bahan kimia juga ada yang wajib SNI-nya. Salah satunya aluminium sulfat pekat, aluminium sulfat teknis, dan lain-lain. Lalu di sini ada konstruksi bangunan yang wajib SNI, yaitu baja batangan, baja lembaran, kaca lembaran, kawat baja, dan lain-lain. Lalu selanjutnya di bidang transportasi yang wajib SNI ada ban mobil, ban motor, ban truk, sepeda anak, sepeda listrik, baterai, dan lain-lain. Lalu di bidang rumah tangga, barang wajib SNI itu ada kompor, pakaian anak dan bayi, karet tabung LPG, mainan elektrik, dan lain-lain. Barang lainnya. Mainan. Boneka. Bola. Gula pasir. Baterai. Sirup. Emangnya SNI sepenting itu kah? Penting dong. Nih coba simak video ini. Pemirsa, akun Facebook bernama Faiz Ahmad memposting sekotak mainan yang dibeli di luar negeri dihancurkan sendiri oleh pemiliknya di depan petugas Bea Cukai Bengkulu. Ya pemirsa, mainan tersebut tertahan di Bea Cukai karena tidak berlabel SNI Standar Nasional Indonesia. Pemilik mainan menolak memproses sertifikasi SNI yang membutuhkan waktu dan juga biaya. Dari video di samping, kok bisa mainan anak dirusak oleh Bea Cukai? Memangnya sepenting apa sih SNI? Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia atau SNI wajib mainan anak berlaku pada 1 Mei 2014. Para pelaku usaha dan distributor wajib menerapkan SNI mainan dan memastikan bahwa produk mainan anak yang diproduksi dan dijual memenuhi ketentuan SNI. Aturan dan standar ini dinilai penting karena terdapat resiko pada mainan yang
kerap tidak disadari oleh masyarakat umum. Di antaranya adalah bahaya pendengaran, tersedak, terjerat, tergores, terjatuh, terjepit, tersetrum, hingga bahaya unsur kimia. Dengan adanya aturan itu, bagi siapa saja yang membeli mainan dari luar negeri, wajib mengurus izin SNI dari Kementerian Perindustrian. Selama tidak ada izin SNI, maka mainan tersebut tidak dapat masuk ke Indonesia. Salah satu mainan anak yang sudah berlogo SNI, salah satunya ini dia. Logo SNI terdapat pada di bawah kemasan. Jadi ini adalah mainan yang bisa mengeluarkan suara dan juga ia terbuat dari plastik dan juga wool yang tentunya tidak bahaya untuk bayi. Dan mainan ini bisa mengeluarkan suara seperti tertera pada kemasan. Bisa mengeluarkan suara yang tentunya suara tersebut tidak mengganggu pendengaran sang anak karena sudah berlogo SNI dan sudah memenuhi standar nasional Indonesia. Jadi, kesimpulannya dengan adanya label SNI, konsumen akan cenderung memilih produk tersebut karena percaya kualitas barang yang dihasilkan sudah sesuai dengan standar keamanan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Penggunaan SNI ini juga dapat melindungi negara dari barang-barang asing yang masuk dan beredar di pasaran dengan kualitas yang belum diketahui secara jelas. Ikut aku belanja untuk Lebaran yuk. Yuk kita lihat kue lebaran apa saja yang sudah ber-SNI. Let's go. Yang pertama ada Crispy Crackers. Crispy Crackers ini bisa nih menjadi rekomendasi kue lebaran nanti. Crispy Crackers ini sudah ber-SNI dan sudah berlabel halal. Oke, kita masukkan ke keranjang. Selanjutnya ada Teeny Weeny Beauty. Teeny Weeny Beauty ini sangat digemari anak kecil dan pastinya sudah ber-SNI. Bisa menjadi rekomendasi kue lebaran nanti. Jangan lupa ya beli kue lebaran yang ada SNI-nya kayak aku. Terima kasih.